Diam! Jangan ada yang berbicara. Jangan ada yang bergerak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Sarip, arek tambah oso. Saya berencana untuk mengambil kembali harta milik para warga yang telah dirampas oleh para londo dan antek-anteknya itu. Baiklah semua, saatnya kita praksi. Kita ambil dengan cepat, lalu kemudian kita bagikan kepada para warga. Ayo cepat. Sarip, 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 di mana kamu nak? Sudah beberapa minggu ini Sarip tak kunjung pulang. Saya khawatir dengan dirinya. Apakah dia baik-baik saja di luar sana? Ya Tuhan, saya berdoa apapun yang dilakukan Sarip, dimanapun dirinya berada, Engkau selalu melindunginya dari mara bahaya. Ya, anak saya Sarip itu sudah dikenal di seluruh penjuru desa. Sarip dikenal sebagai seorang pahlawan bagi desa Tambak Oso. Ketika pulang, Sarip seringkali membawa setumpuk beras dan dibagi-bagikannya kepada para warga. Meskipun aku sudah mulai curiga terhadap Sarip. Dari mana asal beras-beras itu berasal? Ketika saya bertanya asal beras-beras itu, Sarip hanya menjawab, "Wes talah mbok, gak usah lah mbok pikirkan dari mana asal beras-beras itu berasal. Yang penting para warga itu senang dan tidak kelaparan. Di tengah zaman penjajahan seperti ini, nasib dan hidup mereka bergantung dengan hasil panen yang mereka miliki. Namun, itu saja harus dirampas oleh para londo dan antek-anteknya itu. Ya, dengan ini anggap saja mbok, semua beras-beras dan segalanya yang aku bagikan kepada para warga adalah hadiah dari Tuhan untuk kita dan para warga yang lain." Ya, begitulah Sarip menjawab. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu, aku hanya bisa berdoa agar Tuhan selalu memberikannya keselamatan. Hingga suatu ketika, camat gedangan itu datang. Ia menagih pajak tambak milik ayah Sarip yang sebenarnya sudah lama sekali tidak kami miliki. Wis diotos government, gawe nagih pajak tambahi sampean. Lek sampean ora iso bayar dino iki, ojo salah noleh aku ngobrak-abrik omahmu. Alah, dasar warga-warga bodoh. Dengan aku menagih pajak ke setiap warga, government itu akan senang terhadapku. Mereka akan menganggapku camat yang paling hebat.
camat yang berkompeten. Dan mungkin saja aku akan diberikan kenaikan jabatan sebagai seorang bupati. Atau mungkin aku akan diberikan harta dan fasilitas yang sangat banyak. Tentu saja itu sangat menguntungkan bagiku. Hei, Bu Rini, cepetan bayaran. Sarip! Sarip! Mulio nak. Omahmu iki wis diobrak-abrik ambek camat Gedangan. Mulio Sarip! Hei camat Gedangan, berani-beraninya kau merusak rumahku dan memukul ibuku. Aku sebagai anaknya tidak terima dengan hal itu. Keluarlah dan hadapi aku secara jantan. Hei camat Gedangan, engkau sebagai utusan government seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakat. Namun tindakanmu hari ini benar-benar busuk dan keji. Hanya demi harta dan jabatan, engkau tega menindas rakyatmu sendiri. Dan sekarang inilah balasan untukmu. Tidak ada yang berani menindas rakyat tambah osong selagi masih ada aku. Setelah mengetahui bahwa Sarip telah membunuh camat Gedangan. Setelah hari-hari itu berminggu-minggu Sarip tak pernah kembali pulang. Banyak yang bilang kepada saya bahwa Sarip telah ditangkap oleh tentara Londo. Bahkan ada juga yang bilang kepada saya bahwa Sarip telah mati. Namun saya percaya bahwa anak saya masih hidup. Saya percaya bahwa anak saya masih hidup. Saya percaya bahwa anak saya Sarip masih hidup. Namun ketika saya mencuci baju di sungai, saya melihat tubuh seseorang yang tergeletak di tepian. Dan tubuh itu adalah Sarip. Ya Allah, Sarip, Sarip, Sarip anakku. Bangunlah nak, bangunlah nak, bangun nak. Warga desa masih membutuhkanmu nak. Bangunlah nak. Anakku Sarip durung mati. Anakku Sarip durung mati. Anakku durung mati. Dan kejadian itu nyata. Sarip seketika terbangun dari tidurnya, lantas ia bercerita bahwa rakyat Sidoarjo telah ditindas. Ia bergegas membantu, namun saya tak pernah mengizinkannya. Saya tidak rela kehilangan anak saya sekali lagi. Namun semangat Sarip yang terus membara
membuat hati saya tersentuh. Saya lantas mengizinkannya untuk pergi. Atas restu Tuhan, saya mengikhlaskannya. Namun tak berselang lama dari kepergian Sarip, para londo itu datang membawa laras panjang. Mereka mengetahui rahasia saya dan Sarip. Mereka tahu bahwa saya adalah kelemahan dari Sarip. Lantas saya diculik, saya disiksa, dan akhirnya saya dibunuh. Tepat dengan satu tembakan di kepala.